Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan pada malam hari ini kita memasuki pembahasan yang kedua, majelis yang kedua dalam pembahasan kitab Muamalatul Hukam fi Daw'il Kitab was Sunnah, muamalah terhadap penguasa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas muqaddimah daripada buku ini, dan telah kita jelaskan beberapa asar para ulama, perkataan atau perbuatan para ulama salaf terdahulu. Di antaranya lah Hasan al-Basri rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan yuluna al-Hasan hum yaluna min umurina khamsan, bahwa pemerintah itu mengurusi kita dalam 5 perkara, ya, al-jum'atu wal jama'atu wal 'id wal hudud wal thugur. Ya, pemerintah mengurusi kita dalam 5 perkara: salat Jumat, jamaah, kemudian penentuan hari Id, kemudian hudud, hukum kisos, potong tangan atau rajam, kemudian juga menjaga perbatasan-perbatasan. Kemudian beliau Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala mengatakan, wallahi la yastaqimud din illa bihim, demi Allah agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan 5 perkara tersebut. Wa injaru wa zulimu, meskipun pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim. Wallahi lamma yuslihullahu bihim aksaru mimma yufsidun, demi Allah jika kita mau mengikuti pemerintah dalam 5 hal tersebut, maka kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat lebih banyak daripada kerusakan-kerusakan yang akan kita dapatkan. Ma'ana ta'atuhum wallahi la ghibtatun, demi Allah ketaatan kita terhadap pemerintah merupakan ya kebaikan. Wa anna furqatahum la kufrun, bahwasanya apabila kita memisahkan diri daripada pemerintah, tidak mau mentaati selama dalam kebaikan, itu merupakan kekufuran. Demikian pula asar yang lain yang dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan ketika para ulama berkumpul menghadap beliau meminta nasihat tentang yaitu al-khalqul Quran, bahwasanya pemerintah saat itu mewajibkan kepada kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk,
Maka Imam Ahmad mengatakan alaikum bil inkari fi qulubikum, wajib kepada kalian untuk mengingkari ya dari hati-hati kalian. La takhla'u yadan min ta'atin, jangan sekali-kali kalian mencabut ketaatan dari mereka. Wala tashukku asal muslimin, jangan mencerai-berai barisan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum ma'a dima'il muslimin, dan janganlah kalian menumpahkan darah bersama darah kaum muslimin. Wanduru fi akibati amrikum, lihatlah akibat dari perbuatan kalian itu. Wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajirin, maka bersabarlah supaya orang-orang yang baik beristirahat dan supaya orang-orang yang baik juga beristirahat dari gangguan orang-orang yang buruk. Itu dua asar yang kita bacakan pada waktu itu, dan sebagian gambaran para ulama bagaimana muamalah mereka terhadap penguasa. Yang pertama waktu itu telah kita jelaskan larangan memberontak kepada penguasa. Yang kedua adalah hendaknya kita selalu mendoakan kebaikan terhadap pemimpin, ya, penguasa kaum muslimin. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Bila engkau melihat seorang itu mendoakan kebaikan terhadap penguasa, ketahuilah bahwasanya dia adalah ahlu sunnah. Ya, wa idza sami'ta ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa. Dan jika engkau melihat, mendengar seorang itu mencaci maki pemerintah, menghasut pemerintah, baik secara lisan di mimbar-mimbar atau di ceramah-ceramah atau di media sosial dengan tulisan fa'lam annahu sahibul hawa, ketahuilah bahwasanya dia pengikut hawa nafsu, ya. Demikian pula Fudail bin Iyad rahimallahu taala daripada ulama tabi'in mengatakan, lau kanat li da'watun mustajabah, seandainya aku memiliki satu doa yang terkabulkan, ja'altuha illa fi sultan, kecuali akan aku hadiahkan untuk pemimpin. Kenapa? Karena kebaikannya untuk dirinya dan juga untuk seluruh manusia. Inilah gambaran sebagian para ulama. Yang pertama adalah tidak memberontak, dan yang kedua adalah mendoakan pemerintah dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, masalah muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan sebagian gambaran para ulama salaf terdahulu, ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana muamalah mereka? Yang ketiga adalah al-iltimasul udri lahu, banyak-banyak memberi uzur kepada penguasa. Jadi tiga yang disebutkan ini bukan pembatasan, ini hanya gambaran saja. Baru nanti kita akan masuk bagaimana muamalah kita terhadap penguasa, ada terdiri dari bab-bab yang khusus. Penulis buku ini rahimallahu taala, Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah mengatakan, kanal ulama yaqulun, sebagian ulama dahulu, ulama salaf mengatakan, idastaqamat lakum umurus sultan fa'aksiru hamadallahi wa syukrahu. Apabila pemimpin itu benar dalam mengurusinya, adil, sesuai dengan kebijakan-kebijakannya dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak banyak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang harus kita lakukan? Fahamidallah, perbanyaklah untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada pemimpin yang adil, pemimpin yang benar kepemimpinannya, tidak curang, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka perbanyaklah untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukrahu, dan perbanyak untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena adanya pemimpin yang adil merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana adanya pemimpin yang zalim merupakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang dikisahkan seperti kisahnya Hajjaj bin Yusuf. Ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Hajjaj azabun minallah, adanya pemimpin seperti Hajjaj bin Yusuf yang zalim, yang banyak membunuh, itu adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan kita lawan azab Allah dengan pedang, tapi lawan azab Allah itu dengan kita banyak beristighfar. Sama dengan ini, kalau ada pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang tidak zalim, perbanyak kita bersyukur, karena itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, akan kami tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Bila kalian kufur, maka nikmatku, azabku sangat-sangat pedih. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tekankan lagi, bila ada pemimpin yang baik, yang adil, yang lurus, tidak zalim, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa in ja'akum minhu ma takrahun, dan apabila engkau melihat ada seorang pemimpin yang kalian benci, artinya dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, bahkan mungkin kebijakan yang melampaui batas atau melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Apa kata para ulama? Wajjihuhu ila ma tastaujibunahu bi dzunubikum wa tastahiqunahu bi asamikum. Kalau kita dapati pemimpin seperti itu, maka hendaknya kita selalu mengerahkan kepada diri kita bahwasanya munculnya pemimpin itu atau munculnya pemimpin yang seperti itu, yang zalim, adalah karena dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Ini dia. Jadi memberikan uzur, bukan selalu menyalahkan kepada pemerintah, bukan selalu protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan, tapi harus selalu memberikan uzur, berbanyak memberikan uzur. Maka di antara sifat orang yang beriman apa? Al-mu'min adzaron wal munafiq atsaron. Pemimpin orang yang beriman itu cirinya adalah banyak memberikan uzur, dan orang munafik itu cirinya banyak protes, tidak memberikan uzur. Kenapa demikian? Kenapa kok seperti itu? Kenapa enggak harus begini? Kenapa enggak begini? Kenapa tidak harus seperti itu? Itu ciri-ciri orang munafik. Maka di antara orang yang beriman cirinya adalah dia banyak memberikan uzur, Demikian pula kalau kita lihat ada pemimpin yang zalim, lalu kita lihat kepada diri kita, dosa apa yang telah kita kerjakan? Dosa apa yang telah diperbuat oleh masyarakatnya? Terlebih lagi kezaliman-kezaliman yang kita kerjakan, baik sesama manusia ataupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 129 menceritakan bahwasanya kezaliman itu muncul sebabnya dikarenakan kita sendiri. Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami timpakan pemimpin yang zalim kepada sebagian yang zalim yang lain, dikarenakan apa? Karena perbuatan dosa yang kita kerjakan. Jadi jangan selalu salahkan yang di atas. Wajar kalau memang pemimpin berbuat salah, namanya juga manusia. Terlebih lagi yang dipimpin adalah jutaan manusia, bahkan ribuan, jutaan manusia dipimpin oleh satu orang. Kita saja yang memimpin satu keluarga terkadang sudah kocar-kacir, kalah, atau mungkin sudah bingung, kewalahan. Bagaimana kalau yang dipimpin adalah ribuan jutaan manusia? Wajar membuat salah. Baik. Jadi seperti itu, selalu kita introspeksi dosa apa yang telah kita kerjakan sehingga muncul adanya pemimpin yang zalim. Itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang yang membenci pemerintah yang zalim, protes terhadap pemerintah yang zalim, itu seolah-olah dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Membenci musibah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau misalnya ada gunung meletus, tsunami, banjir, itu musibah atau bukan? Musibah. Lalu kita cela, kita hina, kita marah ada musibah tersebut. Berarti ini telah menghina, mencela musibah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang dia lakukan adalah bertaubat. Sama dengan adanya pemimpin, itu musibah. Yang harus kita kerjakan bukan mencela pemerintah, tapi yang harus kita kerjakan adalah berbanyak untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi pemimpin yang adil, supaya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya. Maka jangan pernah remehkan doa, Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dia. Juga harus selalu kita ingat kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah bumi ini, baik itu terhadap
masyarakat atau yang ditimbulkan oleh penguasa, yakinlah itu dikarenakan karena dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Rum ayat yang ke-41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan oleh tangan-tangan manusia, Allah timpakan kepada sebagian mereka supaya mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Jadi sebenarnya adanya pemimpin yang zalim itu supaya kita kembali kepada Allah, ya, karena itu azab, supaya kita ingat dosa apa yang kita kerjakan gitu. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kepada kalian dikarenakan oleh tangan-tangan kalian. Ya, banyak-banyaklah memberi uzur, ya, itu sifat orang yang beriman. Wa aqimu udhra lis-sultan, maka carikanlah uzur kepada mereka para pemimpin. Lintisharil umuri alai, kenapa kita harus memberikan uzur kepada penguasa? Dikarenakan memang penguasa itu sibuk dengan urusan di sana di atas, banyak yang harus dikerjakan, ya. Wa kasrati ma yukabiduhu min dabtil jawanibil mamlaka wastilafil a'da. Demikian pula pemerintah itu terkadang ada kawan-kawannya, menteri-menterinya yang jahat, yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut, ya, seperti itu. Maka kita harus berbanyak memberikan uzur. Wa irda'il auliya wa qillatin nasi. Demikian pula pemimpin terkadang sedikitnya yang memberi nasihat. Ada orang mungkin tidak mau memberikan nasihat, atau ada yang memberikan nasihat tapi caranya salah dengan berdemo. Dengan berdemo di hadapan khalayak umum, atau mengumbar, mencaci maki, membeberkan kesalahan-kesalahan pemerintah di media sosial. Ini bukan nasihat yang bagus. Memang betul Nabi SAW mengatakan, ya, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultan. Sebaik-baik jihad, seafdal-afdal jihad, kalimat yang benar di sisi sultan, pemerintah. Ingat katanya inda, dekat. Artinya apa? Empat mata cara menasihatinya. Ya, bukan dengan teriak-teriak di jalan. Antum saja kalau punya salah, terus dimarahi di tengah-tengah masyarakat atau tengah orang banyak, gimana perasaannya? Pasti marah, tidak mau. Terlebih lagi orang yang memiliki kekuasaan. Ya, maka kita harus ada adabnya kepada mereka. Kemudian wa kasrati tadlisi wa tama'. Demikian pula kadang pemerintah itu ada memang orang-orang yang membuat makar-makar, dan ada orang yang rakus dengan kepemimpinan. Ya, rakus dengan kepemimpinan sehingga dia punya cara-cara yang licik mempengaruhi pemerintah. Hingga muncullah kebijakan-kebijakan yang kadang dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian beliau mengatakan, walau dhahabna nastaqsi misla hadhihi suwari ra'iyah an salafina salih la talal maqam wattasa'at dairatul kalam. Kalau kita membahas cerita-cerita, ya, sikap-sikap para ulama, bagaimana mereka iltizam dengan as-sunnah, Al-Quran dan sunnah terhadap penguasa, itu sangat banyak sekali. Dan kalau kita baca maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Baik, wa fi ma dzakarna tanbihu 'alal maqsud wa idahun lil mansyud faman ta'ammala fihi wa ansafa ba'ana lahu ghalatun man ta'assafa wa ajahfa. Kemudian beliau mengatakan kalau kita benar-benar insaf, objektif tidak mengikuti hawa nafsu, maka akan jelas sebenarnya jalan ahlus sunnah wal jamaah, jalannya orang-orang yang selamat, ya, sesuai dengan pemahaman yang benar. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, insaf, objektif, tidak mengikuti hawa nafsu. Namun yang terjadi apa? Terkadang manusia itu ittiba'anil hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang dia kerjakan, yang dia ontarkan kepada pemerintah itu tidak sesuai dengan jalannya para salaf, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf. Bahkan wa ta'assuran bi madahibi ahli rada, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti pemikiran orang-orang khawarij. Apa pemikiran mereka? Pemikiran mereka, madhab mereka, bolehnya mencaci maki pemerintah di media sosial, ya, menghasut manusia,
menjadikan kesalahan-kesalahan pemerintah penguasa itu sebagai jalan bahan untuk ngompori manusia kaum muslimin untuk membenci pemerintah. Dan ini banyak, bukan hanya orang awamnya saja, namun justru yang mengaku dia dai sunnah, dai salaf, wal iyadu billah. Ini hati-hati, kerusakan yang ditimbul akan semakin banyak. Ya, harus kita selalu perhatikan. Wa mimma yajdurul ilmu bihi anna qa'idatas salafi fi hadzal bab ziyadatul i'tina'i bihi kullama isdadat hajatul umma ilaihi saddan libabil fitan. Maka beliau mengatakan, untuk menambah pengetahuan, maka salaf, siapa salaf di sini? Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Anna qaidatas salaf, para salaf, ulama salaf atau orang yang mengaku salaf itu punya kaidah. Ini penting untuk kita jelaskan. Apa kaidahnya? Kullama isdadat hajatul ummah ilaih. Setiap kali manusia membutuhkan penjelasan masalah ini, terlebih lagi sekarang kita hidup di zaman fitnah, ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang terkadang kita tidak sesuai. Apa yang harus kita lakukan? Setiap kali manusia membutuhkan, maka kita harus menjelaskan kepada manusia. Apa tujuannya? Saddan libabil fitnah, yaitu untuk mencegah terjadinya fitnah yang lebih besar. Ya. Kenapa? Banyak di antara kita yang mendengar cacian makian kepada penguasa, baik dari orang awam ataupun yang mengaku ustadznya, dai-nya. Dan ini butuh kita jelaskan. Maka setiap kali ada penyimpangan-penyimpangan, baik dilakukan oleh orang awam terhadap penguasa atau orang-orang yang sudah mengenal sunnah, kita harus jelaskan. Inilah yang menjadi landasan kita mengajarkan kitab ini, Mu'amatul Hukam, betapa butuhnya manusia terhadap masalah ini, ya. Dikarenakan kita ahlus sunnah itu mereka mentaati penguasa. Namun kalau ada mengaku ahlus sunnah dia mencaci penguasa, maka ini sudah menyimpang dari ahlus sunnah, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa isadan li tariqil khuruj al-ula. Demikian pula kita menjelaskan masalah ini adalah untuk mencegah terjadinya pemberontakan kepada penguasa. Awal pemberontakan itu, ikhwan wa akhwati fillah, itu dari ucapan, ya, dari hasutan, dari tulisan. Lama-lama kalau sudah terpengaruh dan benci, baru maka menuju ke tindakan pemberontakan. Apakah ini yang kita inginkan terjadi di negara kita, pemberontakan di mana-mana sehingga tidak ada lagi rasa aman? Tidak. Makanya ini untuk mencegah kita berusaha untuk mencegah supaya terjadi rasa aman, terus-menerus menjaga keamanan. Karena nikmat aman ini nikmat yang sangat besar, ya. Nikmat aman itu nikmat yang sangat luar biasa. Katakanlah gini, antum punya rumah besar, punya anak banyak lucu-lucu, punya istri cantik 4 katakanlah, tapi tidak ada rasa aman. Mau keluar takut, mau belanja takut. Apa yang harus harapkan dari kenikmatan tersebut? Tidak ada, berkurang nikmatnya. Itu yang harus kita jaga. Nikmat aman, nikmat yang sangat besar. Maka marilah kita jaga betul-betul. Bagaimana caranya? Dengan cara seperti ini, ya, mengajarkan kepada manusia akidah kita, manhaj kita ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana bermuamalah terhadap penguasa, ya. Jangan dikira kita mengajarkan seperti ini itu dikatakan menjilat penguasa. Tidak. Kalau penguasa salah, kita katakan salah, ya. Kalau penguasa itu melanggar hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah, kita katakan itu dosa, tidak benar. Yang salah jangan kita ikuti, namun yang benar kita kerjakan, kita ikuti, ya, seperti itu. Alladhi huwa aslu fasadid dunya wad din, karena pemberontakan kepada penguasa itu merupakan asal pondasi kerusakan dunia dan kerusakan akhirat, ya. Telah jelaskan bahwasanya kalau sudah rusak dunia ini, rusak keamanan, tidak lagi bisa ibadah, tidak lagi bisa mengaji, tidak bisa bekerja, maka sudah hilang nikmatnya. Walaqad tajassadat hadhil qa'idatu fima katabahu a'immatud da'wah Najdiyah rahimahullahu taala. Sungguh, ya,
jalannya para salaf terhadap penguasa itu telah direalisasikan oleh para ulama khususnya di negeri Hijaz, ya. Najdiyah itu negeri Hijaz, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala beserta kawan-kawannya, ya, beserta para ulama yang lain. Bagaimana mereka itu selalu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan. Kalau ada penyimpangan langsung dijelaskan, kalau ada penyimpangan langsung diluruskan. Inilah dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Namun tuduhan-tuduhannya sangat berbalik, bahwasanya katanya Salafi itu tidak suka NKRI, Salafi tidak suka dengan negara kita. Katanya Salafi itu suka memecah belah barisan kaum muslimin. Ini tuduhan yang keji. Justru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafi yang paling getol memerangi para teroris, yang paling getol untuk menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran, ya. Bukti nyatanya ulama-ulama kita seperti Syekh Ali Hasan bin Al-Halabi rahimahullah ta'ala telah meninggal dunia, yang dipanggil oleh negara kita untuk menasihati para teroris di penjara-penjara. Itu syekh-syekh kita di atas itu, para ulama. Dan banyak ustadz-ustadz kita yang datang kepada mereka, para aparat-aparat keamanan, untuk menjelaskan bahaya teroris. Namun kita ternyata apa? Dituduh sebagai teroris, pemecah belah umat, tidak cinta NKRI. Wala'iyadzubillah. Padahal yang memerdekakan negara Indonesia adalah mereka para ulama yang dituduh sebagai Wahabi. Imam Bonjol rahimahullahu taala, Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, kemudian juga Muhammad Dahlan, ya, Ahmad Dahlan afwan, dan seterusnya, Syekh Syurkati. Itu ulama-ulama kita di negeri Indonesia yang berjuang di garis terdepan dalam melawan penjajahan, mengusir penjajah. Ya, ini dia, ya. Maka tuduhan yang seperti itu tuduhan yang sangat keji kepada kita yang menyerukan untuk persatuan, menjaga keamanan khususnya di negara kita NKRI Indonesia. Maka ulama-ulama Hijaz terlebih dahulu seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan para kawan-kawannya yang lain, mereka selalu menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah terhadap penguasa. Wa indama tasarrabat ba'dul afkaril muharifah fihi ila jama'atin minal muntasibina ila al-khairiyyah was-shalah. Setiap ada penyimpangan selalu dijelaskan oleh para ulama-ulama Najd terdahulu. Walaqad aksaru rahimallahu taala min taqriri hadzal amr. Sungguh para ulama terdahulu khususnya di negeri Hijaz sangat semangat, sangat antusias dalam menjelaskan manhaj ini. Wa afadu fihi wa karrarahu bayanuhu ziyadatan fil idah. Dan terus mengulang-ulang. Tidak cuma sekali diucapkan setelah kejelas, tidak. Diulang-ulang terus. Setiap kali ada penyimpangan terhadap penguasa, pemikiran-pemikiran yang memberontak langsung dijelaskan. Diulang-ulang terus. Memang terkadang seperti manusia, kalau nggak diulang dia lupa, ya. Sifatnya manusia adalah lupa. Wa wastisalan lisyubahi warwaridati alaihi, untuk membantah syubhat-syubhat mereka, pemikiran-pemikiran mereka terhadap penguasa. Dikatakan penguasa itu adalah taghut karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Penguasa itu kafir. Kalau penguasanya kafir, berarti pembantu-pembantunya ikut kafir juga, MPR-nya, DPR-nya, menteri-menterinya, kemudian apalagi para tentaranya, para polisinya dikafirkan. Kenapa? Dia pembantu taghut katanya. Ini berbahaya sekali pemikiran seperti ini, ya. Yang anehnya, yang ngomong seperti itu tuh tinggal di negara yang dianggap sebagai negara taghut. Kalau dia mengatakan negara kita negara taghut, kenapa dia nggak pindah ke negara lain saja? Namun dia masih hidup di situ, masih bisa mendapatkan gaji dari yang dikatakan sebagai taghut. Wala'iyadzubillah. Ini ya, lucu seperti itu kadang. Mencaci maki pemerintah, namun dia tinggal di negara tersebut. Kalau dia mengatakan negara kita negara taghut, silakan cari negara lain. Jangan tinggal di Indonesia, ya. Baik, seperti itu, ya. Jelaskan terus-menerus, diulang-ulang. Walam yaktafu bi kalimatin wahidah. Mereka tidak cukup dengan satu kalimat. Terus diulang-ulang, dijelaskan, ya, agar memang orang yang paling semangat menjaga keamanan adalah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Wala taqriri fardin minhum li hadzal amril khatir li ilmihim bima yantuju 'anil jahli bihi mil bala'i wasyarril mustatir. Karena
apabila itu dibiarkan, kebodohan terhadap penguasa itu dibiarkan, tidak tahu, yang terjadilah al-bala, musibah, wasyarr, kerusakan di mana-mana yang menyeluruh. Ini tidak kita inginkan, ya. Semuanya pasti ingin damai, bisa hidup dengan nyaman, menikmati kenikmatan yang Allah berikan dengan keluarga, dengan anak, dengan istri dan seterusnya, tidak ada gangguan-gangguan. Tapi kalau orang niatnya sudah rusak, ya, sudah fitrahnya sudah rusak, yang dia inginkan itu bukan keamanan tapi kekacauan, ya. Baik, wa fi dzalika yaqulu Syekhul Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Usyai. Oleh karena itu seorang ulama yang bernama Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Al-Usyai. Al-Usyai ini adalah keturunan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, makanya dikatakan Al-Usyai, keluarganya Syekh rahimallahu jami', semoga Allah merahmati mereka. Fi kalamin matinin, mengungkapkan dalam suatu ungkapan yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yakshifu syai'an minasyubhah, yang membantah, menyikap syubhat-syubhat yang ada pada kaum muslimin dalam masalah ini. Wa yuruddu ala man asya'aha minal juhal, dan menyebarkan, membantah syubhat-syubhat dari para orang-orang yang jahil terhadap akidah seperti ini, ya. Mereka mengatakan tidak perlu ditaati pemerintah. Lihat di sini, kita akan bawakan perkataan-perkataan para ulama atau cerita-cerita para ulama, sikap-sikap para ulama bagaimana menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi, ujian terjadi, baik penguasa yang zalim atau penguasa yang muncul membawa pemikiran yang sesat, yang bid'ah. Bagaimana cara ulama menghadapinya? Lihat di sini. Baik. Walam yadri haula'il maftunun anna aksara bulati ahli Islam min ahli Yazid bin Muawiyah hasyan Umar bin Abdul Aziz wa man sya'allahu min Bani Umayyah qad waqa'a minhum minal jara'ah. Perhatikan, beliau mengatakan, ya, siapa di sini? Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan. Apakah mereka tidak mengetahui orang-orang yang telah terfitnah? Apakah mereka tidak berpikir, tidak mencermati kebanyakan pemimpin Islam pada saat itu seperti Yazid bin Muawiyah, sampai pun kepada Umar bin Abdul Aziz, padahal Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang terkenal dengan yang adil, ya, hampir mirip dengan pemimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Juga kepada penguasa-penguasa pemimpin Bani Umayyah, mereka itu dahulu banyak terjadi kegoncangan, fitnah, ya, hawaditsin idham, ya, kejadian-kejadian yang besar, khurut, ada yang keluar memberontak kepada penguasa, wal fasadi fil wilayati ahli Islam, sehingga kerusakan-kerusakan yang menimpa kepada pemerintah penguasa Islam saat itu. Lihat yang terjadi. Wa ma'adzalika fasiratul a'immatil a'lam, akan tapi lihatlah perjalanan para ulama yang terdahulu, pembesar para ulama yang sangat terkenal, masyhurun, la yanzi'una yadan min ta'atin, mereka tidak pernah mencabut ketaatan ketaatan kepada pemerintah yang sah pada saat itu. Pemerintahan Yazid bin Muawiyah, pemerintahan Bani Abbasiyah, pemerintahan Bani Umayyah, itu ada gejolak-gejolak, ada pemberontakan, ada penumpahan darah, ya, ada fitnah terjadi di mana-mana. Namun lihat para pemimpin, para ulama yang benar-benar di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak pernah mencabut ketaatan mereka terhadap penguasa. Kalau salah tetap dikatakan salah, namun mereka tidak keluar, tidak memberontak, ya. Kalau sekarang kan tidak, ini pemerintahnya salah, langsung dianggap ini pemerintah bukan ulil amri kita. Kalau ada penguasanya salah, langsung dikatakan, oh ini bukan pemerintah kita karena dia menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, langsung seperti itu. Tidak, ya. Kalau salah kita katakan itu salah. Namun ada tempat kebijakan-kebijakan yang lain yang harus kita ikuti, ya, harus kita ikuti. Selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita lanjutkan. La yanzi'una yadan min ta'atin fima amara Allah bihi wa rasuluhu min syara'il Islam wa wajibatid din,
dan mereka para ulama salaf tidak memberontak, tidak melepaskan ketaatan kepada penguasa selama mereka masih bisa menjalankan rukun Islam dan kewajiban-kewajiban agama, selama masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa menegakkan ya hukum-hukum Islam, masih bisa mengerjakan rukun-rukun Islam yang 5 dan seterusnya, mereka tidak pernah memberontak kepada penguasa. Sudah azan ya? Sudah belum? Ya baik, nanti kita akan lanjutkan kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka sangat getol dalam yang mempertahankan akidah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih lagi terhadap penguasa saat itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Mu'amatul Hukam fi Dha'il Kitab wa Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, terakhir tadi kita ingin menceritakan bagaimana sikap-sikap para ulama salaf terdahulu ketika terjadi fitnah, pemberontakan, pertumpahan darah terhadap penguasa saat itu. Wa adribu laka mathalan. Kemudian kata penulis buku ini membawakan perkataan dari Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Wa adribu laka mathalan. Aku ingin memberikan kepada engkau satu contoh. Bil Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yaitu bagaimana sikap kepemimpinan seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pada waktu itu. Wa qad ishtahara amruhu fil ummati bidzulmi, yang mana beliau sangat terkenal dengan kezaliman terhadap masyarakatnya kepada kaum muslimin saat itu. Wal ghushmi wal israfi fi safkid dima, bahkan sangat mudah sekali untuk menumpahkan darah, membunuh ya. Bahkan yang dibunuh itu bukan manusia-manusia biasa, namun ada di kalangan para tabi'in yang terbunuh oleh tangan daripada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Lihat di sini. Wantikahi hurmatillah, dan beliau itu juga melanggar kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala seperti di bulan haram. Wa qatal man qatala min sadatil ummah, dan dia juga membunuh dari pemimpin pembesar-pembesar para ulama. Sa'id ibn Jubair, ya, Sa'id ibn Jubair itu adalah ulama tabi'in. Wa Hasar ibn Zubair, ya, kemudian mengepung rumahnya Abu Zubair. Wa qad ada bil haram syarif, bahkan menodai kemuliaan Masjidil Haram Mekah, dikarenakan waktu itu terjadi penumpahan darah di kota Mekah. Wastibahil hurmah wa qatala ibn Zubair, akhirnya apa? Muhammad bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, ya, terbunuh. Ma'ana ibnu Zubair, anaknya Zubair bin Awam tadi, qad a'tahu ta'ah wa baya'ahu amatu ahli Makkah wal Madinah wal Yaman. Padahal Abdullah bin Zubair tadi, dia itu sudah diangkat oleh sebagian masyarakat khususnya di negeri Mekah, Madinah, Yaman, dan sebagian Irak sebagai pemimpin. Ya, jadi di masa kekuasaannya Bani Umayyah yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf tadi, ya, saya ulang lagi ya. Jadi ketika terjadi pada masa kekuasaan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf, sehingga dengan kezalimannya dia membunuh manusia, bahkan para pembesar-pembesar ulama-ulama juga terbunuh oleh kekejaman beliau.
Dan saat itu ada seorang ulama tabi'in atau anak daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Dia itu sudah diangkat oleh sebagian masyarakat pada waktu itu, khususnya di kota Mekah, Madinah, kemudian juga Yaman dan sebagian penduduk Irak. Wal Hajjaj, sedangkan Hajjaj itu naibun an Marwan summa an waladihi Abdul Malik. Hajjaj itu sebenarnya adalah sebagai pengganti dari khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Jadi aslinya pemimpinnya waktu itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj sebagai pengganti saja. Namun perilakunya semena-mena, zalim kepada manusia, membunuh manusia. Kalau yang enggak taat langsung dibunuh. Bahkan yang dibunuh bukan sembarangan orang, tapi tabi'in, ulama yang dibunuh. Lihat di sini, ya. Summa walam ya'had ahadun minal khulafa ila Marwan walam yubayyihu ahlul hilli wal iqdi. Padahal Hajjaj ini belum disahkan sebagai penguasa saat itu. Wa ma'adzalika lam yatawaqqaf ahadun min ahlil ilmi. Meskipun demikian, para ulama terdahulu, ya, tidak mereka memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Meskipun posisinya hanya sebagai pengganti, wakil katakannya, wakil presiden saat itu, katakan presiden, tapi khalifah, ya. Fi ta'atihi wal inqiyadu lahu fi ma tazugu ta'atuhu fihi min arkanil Islam, selama mereka masih bisa menegakkan rukun-rukun Islam. Ini dia. Jadi para ulama-ulama terdahulu tidak seperti sekarang. Padahal yang terbunuh itu sangat banyak pada zamannya Hajjaj bin Yusuf. Baik. Wa kana Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar ini? Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Berarti masih sahabat, ya. Wa kana Ibnu Umar wa man adrakal Hajjaj min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Abdullah Ibnu Umar dan orang-orang yang menjumpai masa kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf. La yunaziunahu wa la yamtani'una min ta'atihi fi ma yaqumu bil Islam wa yukammilu bihil iman. Beliau tidak melepas ketaatannya terhadap Hajjaj bin Yusuf, ya, dan tidak menghalangi mereka untuk mentaati penguasa itu meskipun zalim, selama dia masih bisa menegakkan Islam, masih bisa sholat, masih bisa puasa, yang perempuannya juga masih bisa pakai jilbab yang lebar, intinya masih bisa menegakkan syariat Islam secara umum, tidak memberontak. Padahal sudah sangat zalim. Ini anaknya sahabat, ya, Abdullah Ibnu Umar, menjumpai kepemimpinan masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang sangat zalim. Namun lihat sikap mereka. Jadi dari sini kita dapat mengetahui ada dua jalan. Jalan sahabat seperti Abdullah Ibnu Umar yang tidak memberontak, atau jalannya Khawarij yang memberontak seperti pada zamannya Utsman bin Affan, ya, Abdullah ibn Sabah yang mendahuluinya. Silakan dipilih, mau pilih jalan mana? Jalannya para sahabat, para tabi'in, atau jalannya para Khawarij yang memberontak, yang memprovokasi kaum muslimin, menghasut pada penguasa, menghasut pada kaum muslimin untuk membenci penguasa. Silakan dipilih, ya. Wa kadzalika ma fi zamanihi minat tabi'in. Demikian pula setelah zamannya Abdullah ibnu Umar, setelahnya itu para tabi'in seperti Ibnul Musayyib, Sa'id bin Musayyib, wal Hasan al-Basri, wa Ibn Sirin, wa Ibrahim at-Taimi, wa ashbahihim wa nudaraihim min saladil ummah. Ya, para ulama-ulama tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in, Hasan al-Basri, kemudian juga Sa'id ibnu Musayyib, Ibnu Sirin, Ibrahim at-Taimi, mereka juga yang menjumpai kepemimpinan yang seperti itu. Namun mereka tidak pernah kita dengar satupun memberontak kepada penguasa, mengkudeta kepada penguasa, menghasut manusia untuk membencinya, tidak ada. Ini ulama-ulama besar, ya. Wastamarra al-amalu ala hada bainal ulama'il ummah min sadatil ummah wa a'immatiha. Demikian pula terus berlanjut kepada para ulama-ulama setelahnya,
Mereka ya'muruna bi taatillahi wa rasulihi wal jihadi fi sabili, memerintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati pemimpin dan berjihad di belakang mereka, ma'a kulli imamin barrin aw fajirin, bersama pemerintah baik itu yang baik atau pemerintah yang zalim, ya. Wa hadza kama huwa ma'rufun fi kutubil usuluddin wal aqaid, dan ini sudah tertulis di dalam kitab-kitab usul, kitab-kitab pondasi akidah dan kitab-kitab masalah akidah. Seperti telah kita jelaskan waktu itu, ya, bagaimana pembahasan setiap akidah itu ada pembahasan bagaimana kita bermuamalah terhadap penguasa, seperti kitabnya Usuluddin Imam Ahmad, ya, Usulus Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, ya, Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, dan kitab-kitab yang lain para ulama itu tidak ditinggalkan pembahasan ini, bagaimana seorang itu bermuamalah terhadap penguasa, tidak ditinggalkan. Nah, itu telah jelas ada dalam kitab-kitab mereka. Wa kadzalika Banu Abbas, demikian pula Banu Abbasiyah, istaula ala biladil muslimina qahran bisayf. Bagaimana sih Banu Abbasiyah itu menguasai waktu itu? Bagaimana caranya? Dengan memberontak, menggulingkan kepemimpinan pemerintah Bani Umayyah. Bani Umayyah digulingkan. Pada waktu itu pemimpinannya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Dan pada waktu itu banyak ulama-ulama yang dipenjara, ya, kriminalisasi, ya, dipenjara. Ulama-ulama tabi'in. Setelah itu Banu Abbasiyah yang dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah namanya. Abul Abbas As-Saffah ini julukan. As-Saffah itu artinya apa? Yang suka banyak menumpahkan darah. As-Saffah itu gemar menumpahkan darah. Makanya Abul Abbas As-Saffah itu pemimpinnya. Bagaimana mereka menguasainya waktu itu? Dengan memberontak kepada penguasa sebelumnya. Ya, memberontak, mengkudeta, menurunkan, melengsarkan. Lam yusaidhum ahadun min ahlil ilmi waddin. Namun pada waktu itu tidak ada seorang pun dari para ulama yang mendukung ikut berontak kepada penguasa sebelumnya. Padahal kan pada zamannya Hajjaj itu kan banyak ulama yang terzolimi, banyak ulama yang dipenjara. Kemudian muncul Banu Abbasiyah yang dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah, memberontak kepada penguasa Hajjaj bin Yusuf. Seharusnya yang dipenjara tadi kalau ikut perasaan, dia akan ikut memberontak juga. Dahulu saya dihina, dahulu saya dipenjara, sekarang saatnya balas dendam. Itu kalau ikut perasaan. Namun itulah agama kita bukan agama perasaan. Agama kita harus selalu di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya nggak ada seorang pun yang ikut membantu Abul Abbas As-Saffah tadi dalam memberontak. Mereka diam, tidak ikut-ikutan. Ya. Wa qatalu khalqan katsiran wa jamman ghafiran min Bani Umayyah wa umaraihim wa nuwabihim, sehingga ketika terjadi pemberontakan, kudeta terhadap Bani Umayyah, banyak sekali kaum muslimin yang meninggal dunia. Ya, banyak kaum muslimin yang meninggal dunia, bahkan dari pemimpin mereka yang meninggal dunia. Wa qatalu Ibnu Hubairah, terbunuhlah Ibnu Hubairah, Amirul Iraq, pemimpinnya kota Irak, terbunuh juga pada saat itu. Wa qatalu Khalifah Marwan, juga Khalifah Al-Marwan meninggal dunia juga dalam perang itu. Hatta nukila anna Saffaha, bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya Abul Abbas As-Saffah tadi telah membunuh dalam satu hari nahwa samanina min Bani Umayyah, sebanyak 80 orang dari Bani Umayyah setiap hari, atau satu hari pernah membunuh dari Bani Umayyah 80 orang. Antum kalau lihat jasad 80 orang, bangkai manusia, banyak apa sedikit? Ya, lihat seperti itu. Terjadi gejolak waktu itu. Namun tak ada seorang ulama pun yang ikut mendukung, ikut memberontak kepada penguasa, tidak ada. Wa wada'al furush, bahkan yang lebih mengerikan lagi, apa yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah tadi. Wa wada'al furusha ala jusasihim, mereka meletakkan permadani di atas mayatnya. Tikar, ya, tikar yang besar di atas mayatnya dikumpulkan jadi satu, lalu di atasnya diletakkan tikar.
wa jalasa 'alaiha wa da'a bimata'imi wa syarab. Kemudian memerintahkan untuk mendatangkan makanan dan minuman, lalu mereka makan dan minum di atas bangkainya Bani Umayyah. Bagaimana kengerian pada waktu itu? Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh para ulama, ya, seperti Imam Ahmad, seperti Sayyid bin Musayyib, Hasan al-Basri, kemudian anak sahabat Abdullah ibn Umar, Ibnu Sirin. Apakah mereka memberontak? Apakah mereka mencaci maki penguasa, mengajak manusia untuk membenci penguasa? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Padahal waktu itu sudah sangat mengerikan, pertumpahan darah di mana-mana gara-gara menggulingkan penguasa sebelumnya. Ya. Wa ma'adalika, meskipun demikian, fasiratul a'immah, perjalanan para ulama-ulama terdahulu, kal Auza'i, al-Imam Al-Auza'i, wa Malik, al-Imam Malik, wa Zuhri, al-Imam Zuhri, wa Lais bin Sa'di, dan Lais bin Sa'ad, wa Atha bin Abi Rabah, dan Atha bin Abi Rabah, ma'a haula'il muluk la takhfa 'ala man lahu musyarakatun fil ilmi wattila'. Mereka tidak pernah, ya, dalam pelajaran mereka, ilmu mereka, memberontak kepada penguasa. Jadi semua ulama-ulama ahlu sunnah sangat menjaga seperti ini, akidah ini, dari zaman sahabat, zaman tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada satupun ulama yang di atas sunnah yang benar mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasa, tidak ada. Ya. Wa tabaqatus saniyatu min ahli ilmi, ya, tabaqah yang kedua dari para ulama seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad pada waktu itu telah kita jelaskan bagaimana pemimpinnya terpengaruh oleh akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Wa Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Idris, wa Ahmad bin Nuh, wa Ishaq bin Rahuya. Ulama-ulama kita terkenal nama-namanya dalam buku-buku akidah, ya. Wa ikhwanihim, dan kawan-kawannya yang lainnya. Wa waqa'a fi asrihim minal muluki ma waqa'a minal bid'ah al-idham wa inkari sifat. Jadi pada zamannya Imam Ahmad dan seterusnya itu muncul seorang pemimpin yang terpengaruh pemikiran sesat yang mewajibkan kepada pengikutnya atau masyarakatnya untuk mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, dan mereka juga mengingkari sifat-sifat Allah. Pada zamannya di atasnya itu seperti Al-Imam Sayyid Musayyib, Hasan al-Basri, itu ulama tabi'in, itu muncul ulama yang zalim, menumpahkan darah. Jadi dua contoh. Zamannya tabi'in muncul ulama yang zalim, muncul ulama yang menumpahkan darah. Siapapun yang tidak sesuai dengan jalannya langsung dibunuh. Pada zamannya Imam Ahmad muncul ulama yang terpengaruh pemikiran yang sesat. Ya. Lalu apa sifat mereka? Lihat di sini. Ya. Wadu'u ila dzalika wamtuhinu fihi wa qutila man qutila. Bahkan pemimpinnya pada zaman Imam Ahmad tersebut mewajibkan kepada setiap manusia untuk meyakini hal tersebut, bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Bahkan menerapkan di sekolah-sekolah menjadi kurikulumnya. Wajib bagi mereka. Ka Ahmad ibn Nasr, seperti Ahmad bin Nasr, wa ma'adzalik, akan tapi meskipun demikian, fala yu'lam, tidak diketahui, anna ahadan minhum naza'a yadan min ta'atin, tidak diketahui satu pun di kalangan mereka yang melepaskan ketaatan terhadap penguasa. Artinya masih menganggap mereka sebagai penguasa, masih menganggap mereka sebagai pemimpinnya, tetap masih berbaiat kepada pemimpinnya meskipun zalim. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, ya, ketika terjadi fitnah khalqul Quran, katakan apa? Alaikum bil inkari fi qulubikum, wajib kepada engkau untuk mengingkari dalam hati saja, jangan memberontak. Ya, mereka penguasa itu punya kekuatan, penguasa itu punya tentara, sedangkan kita punya apa? Justru kalau kita memberontak akan lebih rusak lagi yang terjadi, kerusakan yang lebih besar. Fala yu'lam anna ahadan minhum naza'an yadan min ta'atin, maka tidak ada kita ketahui dari mereka yang melepaskan ketaatan terhadap pemerintah, wala aral khuruja alaihim, dan mereka tidak memberontak pada penguasa sedikit pun. Jadi sekarang kita lihat, kalau ada yang mengaku ahlu sunnah, yang mengaku di atas kebenaran ahlu sunnah wal jamaah, tinggal dilihat jalannya seperti jalan siapa. Apakah jalan seperti yang ditempuh oleh para Imam Ahmad,
Al-Auza'i, Ibnu Sirin, Said bin Musayyib, ya, atau jalannya para sahabat seperti Abdullah bin Umar, atau jalan-jalan yang lain, kita tinggal pilih saja, ya. Kita jelaskan bahwasanya memberontak bukan akidah kita, menghasut pemerintah bukan akidah kita. Fata'ammal hadal kalam badi, maka perhatikanlah wahai kaum muslimin dengan perkataan seperti ini. Wa'ndur fi bihi bi'ainil insaf, lihatlah dengan objektif. Tajiduhu min miskati salaf, engkau akan melihat bagaimana sikap salaf ala wikfil kitabi was sunnah wal qawaidil amma, mereka sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, ya, ba'idan al-ifrat wa tafrid, sangat jauh dari melampaui batas ataupun meremehkan. Wa kalamun a'immatid dakwah rahimahumullahu taala kasirun fi hadal bab, perkataan-perkataan seperti ini sangat banyak sekali dalam bab-bab seperti ini, ya. Tara ta'ifatan minhu, ya, engkau akan melihat dalam buku Ad-Durari As-Saniyah fil Ajwibah bil Najdiyah, dalam sebuah buku yang berjudul Durar As-Saniyah fil Ajwibati An-Najdiyah, ya, masalah seperti ini. Kullu hada yu'ayyidu daruratul ihtimam bi hadzal asl al-aqdi. Semua itu para ulama menulis buku-buku seperti ini tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Ya, yu'ayyidu ihtimamul bil aqaid, untuk menjelaskan perhatian para ulama dalam masalah ini, akidah seperti ini, ya. Inda ghalabatil jahli, ketika kejahilan, kebodohan sudah merebak kemana-mana. Au fusuwil afkaril munharifa, atau munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mengatakan, wala raiba anna zaman alladhi na'isu fihi al-an ijtama'a fihi al-amran. Kita mengetahui bahwasanya kita sekarang ini hidup, ya, hidup sekarang kita ini di zaman ini terkumpul dua perkara. Apa itu? Ghalabatul jahli bihadzal amr, yaitu kebodohan, kejahilan terhadap akidah kita, terhadap penguasa, wa wusuwil afkaril munharifah, munculnya ulama-ulama, pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, yang jauh dari kebenaran. Dua ini yang kita hadapi sekarang. Tidak mau belajar, akhirnya jahil, namun dia berkomentar di media sosial, ataupun dia tahu tapi dia terpengaruh oleh pemahaman yang menyimpang. Dua ini, ya, syubhat dan syahwat, ya, jahil dan juga munculnya para ulama-ulama yang menyimpang. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, para sahabat bertanya tentang kebaikan-kebaikan, sementara Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang keburukan-keburukan. Dalam sebuah hadis tersebut Hudzaifah bin Yaman berkata, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Naam, iya, ada. Apa itu? Para ulama-ulama, ya, yang mereka tidak mengambil petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, suatu kaum yang tidak mau mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan suatu kaum yang tidak mengambil petunjuknya Rasulullah. Terus ketika seperti itu bagaimana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, talzam jama'atah, engkau harus berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Artinya engkau harus bersama pemerintah, jangan menyendiri, ya, bergabung bersama mereka. Baik, jadi munculnya kebodohan dan munculnya pemikiran sesat ini yang menjadikan kita itu jauh dari pemahaman yang benar. Fawajibu ahlul ilmi wa talabatil iltizamu bimisakil ladzi akhadallahu alaihim, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menjelaskan kepada kaum muslimin yang lain, terlebih lagi yang menjadi atau ustadz atau kiainya, untuk menjelaskan kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna, jangan engkau menyembunyikan, jelaskan kepada manusia, ya, jelaskan akidah seperti ini dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mungkin subhatnya ada, kaum muslimin punya subhat, di antaranya adalah
kalau kita membahas seperti ini, siapa yang diuntungkan? Ya. Kalau kita bahas seperti ini, siapa yang diuntungkan? Orang-orang mungkin mengatakan, mungkin penguasa, semakin enak dia. Semakin enak, jadi nggak ada yang mengusik. Ini syubhat lagi. Padahal tidak. Padahal keuntungan yang besar bahkan kepada masyarakatnya sendiri. Bukan hanya kepada penguasa, tapi keuntungan kembali kepada masyarakat. Masyarakat bisa beraktivitas, bisa berjualan, bisa menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya, keuntungannya. Demikian pula mungkin ada yang bertanya atau syubhatnya lain. Pembahasan masalah ini tidak harus sekarang. Ini nggak perlu sekarang ini. Sekarang itu kita harus bagaimana cara mengajarkan manusia itu cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, adab tentang ilmu. Apa jawabannya di sini? Subhanallah, Maha Suci Allah. Mata waktu dan kapan harusnya kita bahas ini? Aida taratil ru'us, apakah menunggu kepala-kepala itu terbang? Artinya dipenggal, ya. Apakah kita menunggu seperti itu? Kepala-kepala terbang, darah ditumpahkan, kerusakan di mana-mana, hilangnya rasa aman? Apakah harus menunggu seperti itu? Tidak, ya. Kita harus mencegah sebelum terjadinya seperti itu. Ini dia. Jadi kalau orang mengatakan ini pembahasan bukan saatnya, justru ini saatnya. Ini yang pemula harus tahu masalah ini sebelum dia nanti membahaskan yang lain, karena ini masalah akidah dan manhaj, pondasi awal. Setiap seorang muslim wajib mengetahuinya. Ya, wajib mengetahuinya. Baik. Maka falyattaqillaha ta'ala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan marilah kita membahas masalah ini dengan benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Ini mukadimah telah selesai. Kita bahas, insyaallah pertemuan depan kita akan masuk ke pasal yang pertama. Ya, kaidah yang pertama. Ini ada kurang lebih ada 10 kaidah yang akan kita bahas. Insyaallah taala. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Ada 3 Al-Quran hadiah. Angkat tangan. Ayo, silakan. Angkat tangan. Hadiah Al-Quran, ini besar nih ya. Al-Quran Madinah bukan? Ya, Al-Quran Madinah. Mushaf Madinah. Ayo. Masa? Ya. Yang akhwat, mungkin ada yang mau. Gak ada yang mau Al-Quran nih? Hah? Baik, kalau itu saya bertanya, sebutkan 3 gambaran para ulama salaf terhadap penguasa. 3 sebutkan tadi dalam mukadimah. Yang pertama, ya. Terus? Yang ketiga? Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Nah, silakan. Ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan nama pemimpin Abbasiyah, Bani Abbasiyah yang zalim. Ya. Bukan. Abbas, Hajjaj bin Yusuf itu Umayyah, Bani Umayyah. Abdul Abbas As-Saffah. Baik, barakallahu fiik. Naam. Ya, satu lagi. Tinggal satu ya. Ini satu lagi pertanyaan agak berat ya. Siapakah ulama-ulama dari kalangan tabi'in pada zamannya Khalifah Hajjaj bin Yusuf yang tidak memberontak, setelah zamannya Abdullah bin Umar? Tadi kita sebutkan ulama-ulamanya. Ya. Terus Ibnu Sirin,
Taib. Hasan al-Basri, Said bin Musayyib, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim At-Taimi. Wallah. Naam, barakallahu fikum. Taib. Nah. Ya, setelah selesai sudah pembahasan kita pada malam hari ini. Intinya Mas'al muslimin rahimahullah, ini gambaran baru 3 ini bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan, namun nanti kita akan bahas lagi setelahnya, nanti baru masuk kaidah. Ini baru pembukaan. Ya, masih jauh lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk istiqomah dan di jalan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bagus ya, tadi kurang keras suaranya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.